Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para praktikan praktikum analisis dan perancangan sistem tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait studi kasus master untuk praktikum kedua dengan materi CRUD, DTD, dan DFD. Untuk materi pertama adalah terkait dengan CRUD. CRUD atau matriks atau tabel yang menunjukkan hubungan antara data dengan proses bisnisnya terkait operasi standar, yaitu create, read, update, dan delete. Kemudian, data yang disajikan ada yang hanya sebatas entitasnya saja, namun ada pula yang merinci data termasuk atribut dari entitasnya. Berikut merupakan jenis-jenis dari CRUD. CRUD matrix dibagi menjadi 3, ada CRUD matrix data to process, CRUD matrix process to location, CRUD matrix data to location. Untuk CRUD matrix data to process adalah matriks yang mengatur bagaimana data berinteraksi dengan proses yang ada dalam sistem. Untuk matriks data process to location, matriks ini mengatur bagaimana proses berinteraksi dengan lokasi atau tempat penyimpanan. Sementara untuk CRUD matriks data to location adalah CRUD matriks yang mengatur bagaimana data berinteraksi dengan lokasi atau tempat penyimpanan. Selanjutnya, materi terkait dengan decomposition tree diagram. Decomposition tree diagram adalah diagram pohon yang menggambarkan hierarki dari sistem informasi yang diurai menjadi proses-proses bisnis yang lebih rinci di level lebih rendah. Berikut adalah contoh terkait dengan decomposition tree diagram. Dapat dilihat terdapat 3 level dalam decomposition tree diagram. Terdapat level 0, level 1, dan level 2. Selanjutnya akan dijelaskan terkait diagram aliran data. Diagram aliran data adalah diagram yang mendeskripsikan atau suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data pada suatu sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, struktur, dan jelas. Selanjutnya, akan dijelaskan terkait dengan CRUD matrix dari studi kasus master. Pada CRUD matrix terdapat total 10 entitas atau data, yaitu penjualan, pasar, produk, detail penjualan, transaksi lain, detail panen, komoditas, mitra, panen, dan grade. Selain itu, terdapat pula total 13 proses yang ada, mulai dari proses kontrak mitra, pencatatan data penjualan, pencatatan data detail penjualan, pencatatan data produk, pencatatan data pasar, pencatatan data komoditas, pencatatan data panen, pencatatan detail panen, pencatatan transaksi lain, pencatatan data grade, pembuatan laporan reka panen, pembuatan laporan reka penjualan, dan pembuatan laporan laba dan rugi. Untuk matriks data to process, terdapat interaksi antara data dengan proses yang ada dalam sistem terkait dengan operasi standar. Pertama, pada proses kontrak mitra, dilakukan operasi CUD untuk entitas mitra. Pada proses pencatatan data penjualan, dilakukan proses CUD pada entitas penjualan dan read data untuk entitas pasar. Pada proses pencatatan data detail penjualan, dilakukan operasi CUD untuk entitas detail penjualan dan dilakukan read data untuk entitas pasar, produk, dan komoditas. Selanjutnya, pada proses pencatatan data produk, dilakukan operasi CUD untuk entitas produk. Pada proses pencatatan data pasar, dilakukan operasi CUD pada entitas pasar. Pada proses pencatatan data komoditas, dilakukan operasi CUD untuk entitas komoditas dan read data untuk entitas grade. Pada proses pencatatan data panen, dilakukan operasi CUD untuk entitas panen dan dilakukan read data untuk entitas mitra. Pada proses pencatatan detail panen, dilakukan operasi CUD untuk entitas detail panen dan dilakukan read data untuk entitas komoditas. Selanjutnya, pada proses pencatatan transaksi lain, dilakukan operasi CUD untuk entitas transaksi lain. Selanjutnya, pada proses pencatatan data grade, dilakukan operasi CUD pada entitas grade. Selanjutnya, masuk ke pembuatan laporan. Pada pembuatan laporan reka panen, dilakukan read data, yaitu data detail panen, data panen, dan data grade. Sementara untuk pembuatan laporan reka penjualan, dilakukan read data penjualan, read data pasar, read data produk, dan read data komoditas. Selanjutnya, pada proses pembuatan laporan laba rugi, dilakukan read beberapa data, mulai dari data penjualan, data produk, data detail penjualan, data transaksi lain, data detail panen, data komoditas, dan data panen. Selanjutnya, akan dijelaskan terkait matriks process to location pada studi kasus master CV Bumi Aji. Untuk matriks process to location, terdapat interaksi antara proses dengan lokasi atau penyimpanan. Pertama, untuk proses kontrak mitra, stakeholder yang terlibat ada owner, admin, dan karyawan inspeksi.
Untuk proses pencatatan data produk, stakeholder yang terlibat ada owner dan admin. Untuk proses pencatatan data pasar, stakeholder yang terlibat ada owner dan admin. Sementara untuk proses pencatatan data komoditas, stakeholder yang terlibat ada owner, admin, karyawan inspeksi, dan mitra. Untuk proses pencatatan data panen, stakeholder yang terlibat ada owner, admin, dan karyawan inspeksi. Untuk proses pencatatan data grade, stakeholder yang terlibat ada owner, admin, dan karyawan inspeksi. Untuk proses pencatatan data detail panen, stakeholder yang terlibat adalah owner, admin, dan karyawan inspeksi. Untuk proses pencatatan data penjualan, stakeholder yang terlibat ada owner dan admin. Begitu pula dengan proses pencatatan data detail penjualan dan data transaksi lain, stakeholder yang terlibat adalah owner dan admin. Selain itu, untuk proses pembuatan laporan, mulai dari laporan reka panen, laporan reka penjualan, dan laporan laba rugi, entitas atau stakeholder yang terlibat hanyalah owner. Untuk matriks data to location, terdapat interaksi antara data dengan lokasi atau tempat penyimpanan yang ada dalam sistem terkait dengan operasi standar. Pertama, untuk data penjualan, pasar, produk, detail penjualan, transaksi lain, detail panen, komoditas, mitra, panen, dan grade akan dilakukan operasi standar CRU atau create, read, update, dan delete oleh stakeholder owner. Kedua, untuk stakeholder admin, dapat melakukan operasi standar berupa create, read, dan update untuk data penjualan, data pasar, data produk, data detail penjualan, data transaksi lain, dan data mitra. Selain itu, untuk stakeholder admin dapat melakukan read data untuk data detail panen, data komoditas, data panen, dan data grade. Ketiga, karyawan inspeksi dapat melakukan operasi standar create, read, dan update untuk data detail panen, data komoditas, data panen, dan data grade, dan hanya dapat melakukan read data untuk data mitra. Selanjutnya, untuk stakeholder mitra dapat melakukan read data untuk data komoditas. Dan untuk stakeholder pasar hanya dapat melakukan read data untuk data detail penjualan. Baik, sekian penjelasan terkait dengan CRUD untuk studi kasus master. Selanjutnya, akan dijelaskan terkait decomposition tree diagram pada studi kasus master CV Bumi Aji. Dapat dilihat, terdapat 3 level dalam DTD, yaitu level 0, level 1, dan level 2. Untuk level 0, menggambarkan sistem secara keseluruhan dengan nama Sistem Pencatatan Laporan Laba Rugi dan Stok Komoditas pada CV Bumi Aji. Pada satu level yang lebih rendah, terdiri dari beberapa subsistem untuk menyusun sistem yang lebih luas, mulai dari sistem pencatatan data master, sistem kontrak mitra, sistem panen, sistem penjualan, sistem pengeluaran, dan pembuatan rekap dan laporan. Selanjutnya, pada level yang lebih rendah, terdapat level 2 dari setiap subsistem yang ada pada level 1. Pertama, untuk sistem pencatatan data master, terdapat 4 proses, yaitu pencatatan data pasar, pencatatan data produk, pencatatan data komoditas, dan pencatatan data grade. Kedua, untuk sistem kontrak mitra, terdapat proses yaitu proses kontrak mitra. Ketiga, untuk sistem panen, terdiri dari 2 proses, yaitu pencatatan data panen dan pencatatan data detail panen. Dan yang keempat, untuk proses sistem penjualan terdiri dari 2 proses, yaitu pencatatan data penjualan dan pencatatan data detail penjualan. Untuk yang kelima, pada sistem pengeluaran terdapat proses pencatatan data transaksi lain. Dan yang terakhir, pada pembuatan rekap dan laporan terdapat 3 proses yang lebih rendah, yaitu pembuatan rekap penjualan, pembuatan rekap panen, dan pembuatan laporan laba dan rugi. Selanjutnya, akan dijelaskan terkait data flow diagram atau DFD dari studi kasus master CV Bumi Aji. Pada DFD level 0, terdapat hubungan antara sistem utama dengan stakeholder yang terlibat. Terdapat total 5 stakeholder yang terlibat dalam sistem pencatatan laporan laba rugi dan stok komoditas pada CV Bumi Aji. Yang pertama, untuk stakeholder admin dapat mengirimkan data berupa data penjualan, data pasar, data produk, data detail penjualan, data transaksi lain, dan data mitra. Nantinya, admin dapat menerima data berupa data detail panen, data komoditas, data panen, dan data grade. Selanjutnya, untuk stakeholder owner dapat mengirimkan data berupa data penjualan, data pasar, data produk, data detail penjualan, data transaksi lain, data detail panen, data komoditas, data mitra, data panen, dan data grade ke dalam sistem pencatatan laporan laba rugi dan stok komoditas pada CV Bumi Aji. Nantinya, sistem tersebut akan memberikan output berupa laporan rekap panen, laporan rekap penjualan, dan laporan laba rugi kepada stakeholder owner.
Selanjutnya, untuk stakeholder mitra dapat mengirimkan data berupa data mitra dan menerima data berupa data komoditas. Keempat, untuk stakeholder pasar dapat mengirimkan data berupa data pasar dan nantinya dapat menerima data berupa data detail penjualan. Dan yang terakhir, untuk stakeholder karyawan inspeksi dapat mengirimkan data berupa data detail panen, data komoditas, data panen, dan data grade yang nantinya akan menerima data berupa data mitra. Selanjutnya, akan dijelaskan terkait data flow diagram untuk studi kasus master CV Bumi Aji. Pada DFD level 1, terdapat 6 proses utama, yaitu pencatatan data master, sistem kontrak mitra, sistem panen, sistem penjualan, sistem pengeluaran, dan pembuatan rekap dan laporan. Pertama, untuk sistem pencatatan data master. Sistem pencatatan data master mendapatkan data pasar dan data produk dari entitas admin, mendapatkan data grade dan data komoditas dari entitas karyawan inspeksi, dan mendapatkan data pasar, data produk, data komoditas, dan data grade dari entitas owner. Data-data tersebut kemudian akan diolah dan disimpan dalam data store masing-masing, mulai dari data store grade, data store pasar, data store produk, dan data store komoditas. Selanjutnya, untuk sistem yang kedua atau sistem kontrak mitra, mendapatkan data berupa data mitra dari entitas admin dan mendapatkan data mitra dari entitas owner. Kemudian, data mitra tersebut akan diolah dalam sistem kontrak mitra dan akan disimpan dalam data store mitra. Selanjutnya, untuk yang ketiga atau sistem panen, mendapatkan data panen dan data detail panen dari entitas karyawan inspeksi dan juga mendapatkan data panen dan data detail panen dari entitas owner. Selanjutnya yang ketiga atau sistem panen, mendapatkan data panen dan data detail panen dari entitas karyawan inspeksi atau juga bisa mendapatkan data panen dan data detail panen dari entitas owner. Selain mendapatkan data dari entitas tersebut, pada proses sistem panen juga mendapatkan data dari data store komoditas dan data store mitra. Data-data tersebut kemudian akan diolah dan disimpan dalam data store panen dan data store detail panen. Selanjutnya, untuk sistem yang keempat atau sistem penjualan, mendapatkan data penjualan dan data detail penjualan dari entitas admin, dan pula bisa mendapatkan data penjualan dan data detail penjualan dari entitas owner. Selain itu, pada sistem keempat ini atau sistem penjualan mendapatkan beberapa data dari data store, mulai dari data pasar, data komoditas, dan data produk. Data-data tersebut kemudian nantinya akan diolah dan disimpan dalam data store detail penjualan dan penjualan. Selanjutnya, untuk sistem yang kelima atau sistem pengeluaran, mendapatkan data transaksi lain bisa dari admin dan juga bisa mendapatkan data transaksi lain dari entitas owner. Data tersebut kemudian nantinya akan diolah dan disimpan ke dalam data store transaksi lain. Selanjutnya, untuk sistem yang keenam atau pembuatan rekap dan laporan, Selanjutnya, untuk proses yang keenam atau sistem yang keenam yaitu pembuatan rekap dan laporan hanya mengambil data dari data store masing-masing, mulai dari data store panen, data store detail panen, data store penjualan, data store detail penjualan, data komoditas, data produk, data pasar, data grade, dan data transaksi lain. Nantinya, data-data tersebut akan diolah dalam proses pembuatan rekap dan laporan dan menghasilkan output berupa laporan rekap panen, laporan rekap penjualan, dan laporan laba rugi yang akan dikirimkan ke dalam entitas owner. Sekian penjelasan terkait dengan DFD level 1. Baik, sekian penyampaian terkait materi CRUD, DTD, dan DFD untuk melaksanakan praktikum 2. Semoga teman-teman sekalian dapat terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.